Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Hadaratul mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama kita hormati orang tua kita yang selalu istiqomah dalam subuh gabungan, Kiai Haji Abdul Raji Marja, guru kita Al-Mukarram Ustadz Burhan Ubaidillah, Ustadz Ubaidillah, Kiai Haji Ahmad Nasihin SKMA, dan juga pengurus Masjid Quba Al Khairiyah selaku Sahibul Bait, pengurus FS3G Bapak Haji Raden Nanang Pramana, Haji Ahmad Maulana, dan juga yang kami muliakan Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat subuh gabungan Masjid Quba Al Khairiyah bersama dengan jamaah FS3G yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dapat sama-sama melantunkan munajat-munajat kepada Allah melalui lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan mulia dan ditempatkan nanti di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga hari kemudian nanti. Mudah-mudahan insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang di yaumil qiyamah kelak mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah rahimakumullah, tadi kita sudah banyak mendengar kajian kitab dan juga mau'izah hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita. Saya hanya tawakuf saja, ya, mengakhiri waktu sampai dengan sebelum jam 6:30 dalam surah Al-Fat ayat 29. Saya hanya merefleksi saja. Mari sama-sama kita ingat, apakah kita termasuk ke dalam ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil, ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fat ayat 29, Muhammad adalah utusan Allah. Ketika menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Allah Subhanahu wa taala sering menyebut dengan gelarnya. Kalaupun disebut namanya mesti gelarnya diikut sertakan. Beda dengan panggilan kepada nabi dan rasul yang lain, ya Musa, ya Adam, ya Ibrahim. Ini kepada Rasulullah memanggilnya adalah dengan gelarnya. Kalaupun disebut namanya mesti gelarnya disertakan, diikut sertakan secara danta dan jelas. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, bersama Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah, orang-orang yang telah bersyahadah ikut agama Rasulullah. Ini termasuk kita nih, insyaallah termasuk orang-orang yang ma'ahu, insyaallah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada syaratnya. Yang pertama, asyidda'u 'alal kufar, tegas kepada orang kafir. Tegas ini bukan galak, Pak, bukan marah-marah mulu ya sama orang non muslim, bukan. Jadi tegas di sini adalah bicara persoalan akidah, bicara persoalan tauhid. Jadi kalau bicara agama itu harus kita lihat 3 perkara, Pak. Yang pertama, kita sering mendengar katanya agama itu semua sama, menyembah Tuhan, mengajarkan kebaikan, mengajarkan kasih sayang dan lain sebagainya. Betul. Tapi kita lihat yang sama di mana. Yang pertama kita lihat muamalah. Kalau muamalah, urusan kemanusiaan, urusan hubungan dengan sesama manusia, boleh jadi sama. Semua agama pasti mengajarkan kasih sayang. Semua agama pasti perintahkan saling tolong menolong, saling bantu membantu. Benar apa enggak? Tapi lihat yang kedua, syariat. Syariat sama enggak semua agama? Beda. Syariat itu hukum, cara beribadah kepada Tuhan, cara beribadah kepada Al-Khaliq. Orang Islam, maaf saya sebut ya, dengan orang Kristen cara ibadahnya sama enggak? Enggak. Orang Islam dengan orang Buddha cara ibadahnya sama enggak? Enggak. Kalau yang kedua ini aja udah beda, jangan disama-samain. Yang ketiga, soal Tuhannya. Otomatis Pak, kalau Tuhan disembah, pasti setiap agama caranya beda-beda. Kalau memperlakukan manusia itu muamalah, tapi kalau cara beribadah pasti beda-beda, nggak boleh disama-samain. Makanya tegas dalam surah Al-Kafirun, nggak bisa itu tawar menawar. La a'budu ma ta'budun. Ini ibadah. Jadi kalau urusan ibadah, urusan akidah tegas. Tapi urusan muamalah, tafadhol, silahkan kerjasama dalam bentuk apapun, terutama dalam urusan-urusan kemanusiaan, saling tolong, saling membantu, ya, saling meminjamkan dan lain sebagainya. Jadi asyiddanya ini adalah garis lurus, harus tegas. Jadi kalau bicara akidah, kita nggak bisa tawar menawar, harus tegas. Ini ciri umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak ketegasan dalam diri kita soal akidah, soal tauhid, soal agama? Jangan disamain agama. Kalau agama disamain, ngapain kita masuk Islam? Ngapain kita bela agama Islam? Sama. Yang kedua, ruhama ubainahum, saling kasih sayang bainahum, di antara mereka umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayang, ya, apalagi dalam satu keluarga, apalagi kepada sesama tetangga, apalagi saudara seiman. Ini ruhama, saling kasih sayang, saling bantu membantu. Apalagi zaman sekarang kalau kita perhatiin, udah menjelang pemilu 2024. Ini roman-romannya kalau kita perhatiin, asal beda gambar partai udah mulai pada nyingkir,
Udah mulai pada mikir-mikir, ya, entong berteman sama dia, dia malayan sama kita. Lain ngapa? Kalau bicara persoalan ubudiyah, persoalan muamalah sama kita, persoalan akidah sama kita. Itu hak yang dilindungi oleh undang-undang. Kalau dalam pemilu kita punya pilihan masing-masing dan saling menghormati pilihan masing. Masyaallah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, dikit lagi ya. Masih 5 menit lagi katanya. Ruhama ubainahum, saling kasih sayang, apalagi sama saudara kandung, ya. Satu emak, satu bapak. Ya Allah, kadang-kadang saudara kandung sama saudara kandung kita nggak tapi akur, tapi sama orang lain ruket banget, atau ruket. Udah lebih dari saudara. Kadang-kadang lebaran nyampe duluan ke rumah temennya daripada ke rumah abangnya. Ada yang begitu? Mana orangnya? Kadang-kadang sama temen nyampe duluan, ngucapin duluan, apa-apa duluan. Tibang punya sirup ABC satu aku dianterin ke rumah temennya. Ini peranti lebaran besok pakai peranti nyebutnya. Tapi mau saudara nggak akur. Nggak ke rumah abang lu, gua mau mual bakal ke rumah abang gua, kalau belum diminta maaf gua elah pakai mual bakal nyebutnya. Ke saudara kandung. Bagaimana dengan yang lain? Kalau satu darah aja tidak ada ruhama, tidak ada saling bantu membantu, tolong menolong. Kadang-kadang kita juga begitu, rada julid sama saudara kita, jarang silaturahmi, jarang main, sekalinya main ngundang. Cerita banyak dari pagi sampai sore, ujung-ujungnya ada simpenan apa? Saya besok menyunatin anak saya. Kata abangnya, suwe lu mang. Berkunjungnya silaturahminya mainnya kalau ada maunya doang, kalau ada perlunya doang. Kalau enggak ada mah, bu, abang yang habis udah ngomongin. Abang gue biar begitu gue pelitnya luar biasa. Naujubillah gue punya abang dia. Wah elah. Abang udah ngomongin di mana-mana, tapi giliran perlu disamperin abang. Ruhamanya di mana? Lihat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh aspek kehidupannya ruhama, seluruh perilakunya makarimal akhlak. Tidak ada Rasulullah yang tidak menggunakan perilakunya, lampah lakunya dengan akhlakul karimah. Makarim, paling sempurnanya akhlak. Kalau kita nggak bisa ikut beliau, ya minimal kita karimahnya, akhlak yang baiknya, akhlak yang mulianya. Ruhama'u bainahum. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujada. Engkau lihat mereka, orang-orang yang ma'ahu, orang-orang yang bersama Rasulullah, ruk'an sujada, ruku dan sujud. Jangan ngaku jadi umatnya Rasulullah, jangan ingin diaku jadi umatnya Nabi kalau kita tarikus sholat, tinggalin sholat. Bahkan salah satu sebab yang nanti di akhirat gak dapat syafaat Nabi adalah tarikus sholat. Orang yang gak dapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang ninggalin sholat. Gimana caranya? Pak, kalau guru, jadi guru, saya rasa di sini banyak jadi guru, yang jadi guru di madrasah, kayak di SD, kayak di SMP, di SMA. Itu kalau murid bader, kolak jarang, tugas enggak dikerjain, ulangan kagak ngikut, entak bagi rapot, nilainya kagak, marah, ada nggak? Udah gitu aja ngambil emaknya, cerewet bener, salah apa nama guru kagak, marah-marah iya. Ada nggak kayak yang begitu? Kasih guru alasan buat ngasih nilai kepada murid. Ya atuh kalau emang bocahnya tolol mah ya hadir rajin tiap hari. Kan gurunya ngelihat dia mau bagian tolol kayak rajin. Ada nilainya pak, bener gak? Kita biarpun kurang ilmu tapi rajin hadir di hadapan Allah. Sholat itu ibadah yang paling sering kita lakukan, ibadah yaumiyah adalah sholat. Ruk'an sujada, umat Rasulullah harus ruku dan sujud. Jadi jangan ngaku
sebagai umat Rasulullah, jangan minta diaku sebagai umatnya Nabi kalau kita masih senang dan merasa biasa saja saat kita nggak sholat, saat kita ninggalin sholat. Bapak-bapak, pernah saya tanya, sholat itu berat apa enteng? Enteng apa berat? Yang benar ini jawabannya. Sholat itu berat apa enteng? Lah dikit banget yang jawab. Fardu itu enteng apa berat? Berat, Pak. Berat. Ini persoalan berat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mengomentari pertanyaan Jabir Al-Ansari, laqad sa'alta an azim. Mu'adz bin Jabal. Laqad sa'alta an azim. Wahai Mu'adz, ini engkau bertanya persoalan yang sungguh-sungguh, persoalan yang berat, persoalan yang serius. Sebab apa? Jaminannya surga. Jadi kalau bicara jaminan surga, nggak ada yang main-main, Pak. Nggak ada. Fadhkuruni azkurkum, ingatlah aku, kata Allah, aku akan ingat kalian. Kalau kita ingatnya dikit, Allah ingatnya dikit. Kalau kita ingatnya banyak kepada Allah, Allah ingatnya banyak. Kalau kita ingatnya main-main kepada Allah, Allah juga ingatnya main-main sama kita. Kalau kita ibadahnya sungguh-sungguh, Allah sungguh-sungguh sama kita. Jadi jangan anggap kita ini nggak sembahyang, nggak ngapa-ngapa. Ini gue hidup-hidup aja, rezeki ketemu aja. Lah emang kita hidup cuma mau makan doang. Kalau hidup mau makan doang, kebok gue makan. Manusia mah ada kewajibannya kepada Allah, ruk'an sujada. Kalau kita ingin diaku oleh Rasulullah sebagai umatnya, laksanakan ruku dan sujud, ditambah dengan nawafil, sholat-sholat sunnah yang dikerjakan oleh dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yabtaguna fadlan minallah. Umat Rasulullah itu bukan umat yang kere, bukan umat yang pesimis, bukan umat yang putus asa. Umat Rasulullah itu adalah yabtaguna fadlan minallah. Dia berusaha cari karunia Allah. Silakan Pak, kita mau profesi jadi apapun, jangan semua jadi ustad. Yang mati satu, ustad datang 7. Tuan rumahnya gue bingung ngamplopin ini. Kalau yang ini dikasih tahlil, yang ini merengut, ada begitu ada? Insya Allah nggak ada. Silakan profesi masing-masing. Ya betaguna fadlan minallah. Kita cari karunia Allah. Apa saja, bahkan di semua lini umat Islam harus menjadi ahlinya. Ya, jangan cuma jadi penonton doang, jangan cuma jadi tepuk tangan doang, jangan cuma misalnya sorak-sorak doang, jangan cuma misalnya tawa-tawa doang. Ya, kalau nyari temen tawa gampang apa susah? Gampang nyari temen tawa mah. Ya, tapi kalau pada saat kita susah, masya Allah, susah Pak kita nyari temen. Ya, maka oleh karenanya ya bataguna fadlan minallah, cari teman yang dapat mendongkrak semangat kita untuk mencari karunia Allah. Pekerjaan apa saja yang penting halal. Tapi ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ridwanah, dan keridhaan Allah. Profesi apapun, jabatan apapun, pangkat apapun, ridwanah. Allah ridho enggak sama kita? Dengan cara kita mencari nafkah, dengan cara kita melaksanakan pekerjaan kita, dengan cara kita melaksanakan amanah dari jabatan kita. Bukan hanya sekedar mencari karunia Allah, wa ridwana, Allah ridha. Kita cari juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu semua sudah kita laksanakan, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nanti akan ada cahaya yang keluar dari wajah kita, min atharis sujud, dari bekas tanda sujud. Bukan habis sujud jidatnya pada jenong, bukan habis jidatnya pada hitam, bukan. Tapi ada aura, ada pesona, ada pancaran cahaya. Kalau orang nggak pada sembahyang Pak, nggak pada sholat, itu mukanya nginyai,
kayak tai iyeng. Tahu tai iyeng nggak? Itu sawah, kalau ada tai iyengnya jelek Pak kelihatannya, tapi kalau disingkap airnya bening. Muka kita juga sama, kalau nggak sujud kepada Allah muka kita pada nginyai kayak ada tai iyengnya. Maka dibasuh dengan wudu. Dalam hadis Nabi SAW, min atharil wudu ghurran muhajjalin min atharil wudu. Nanti ini bekas-bekas wudu kita pada bercahaya semua Pak, neon. Nanti di yaumil kiamah itu nggak usah ngaku ya Rasul, ya Muhammad, saya umatmu, nggak usah. Kenapa? Rasulullah sudah lihat mana wajah yang bercahaya, mana bekas-bekas wudu yang mengeluarkan sinar, itu umat Rasulullah. Dan itu akan dapat syafaat al-uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak sholat lemek mukanya, hitam, apalagi di dunia hitam, enggak sembahyang tambah hitam, besok di akhirat geseng pisan. Ustadz nyariin, ya Allah ini jamaahku pada kemana ini, nggak taunya geseng semua. Masya Allah hadirin jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berita ini berita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berita tentang hebatnya menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum bil Injil. Sudah diberitakan dalam kitab Tauratnya Nabi Musa alaihi salam, sudah dikhabarkan dalam Injilnya Nabi Isa alaihi salam. Maka bangga kita menjadi bagian dari umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal itu tadi ya, kita harus yakin, tegas urusan tauhid, nggak bisa tawar menawar, ini harga mati. Kalau bahasa politik sekarang, tegak lurus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ruhama, saling kasih sayang, jangan pelit-pelit amat sama saudara mah. Nanti gak ada waktunya kita butuh sama orang, bener apa kagak? Hari ini kita benci banget sama orang, dia mati, pokoknya gue nggak bakalan gue maafin. Pak maafin, apapun sebesar apapun salah dia, zalimnya dia sama kita, maafin. Kenapa? Besok kita bakal mati. Emang kita tahu kita pernah zalim sama orang? Ketika orang semua bilang saya maafkan, gugurlah dosa si mayit. Saat kita nanti menghadap Allah, imam akan mengatakan maafkan semuanya. Maka ketika mau menjawab saya maafkan, rontok ini dosa si jenazah tadi. Kalau utang enggak, utang enggak. Tapi kalau zalim itu bisa dituntut nanti. Walaupun kita rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat, semua ibadah kita kerjakan, tapi kalau kita zalim sama orang, kita bisa menjadi orang yang muflis, orang yang tekor Pak. Nanti di akhirat datang orang, ya Allah dia pernah berbuat tidak baik sama saya dizalimi sama dia, maka saya minta pahalanya dikasih. Datang lagi orang demikian, datang lagi orang sampai pahalanya habis. Datang lagi orang, ya Allah dia pernah zalim kepada saya di dunia, maka saya minta pahalanya diberikan kepada saya. Kata Allah pahalanya udah habis. Kalau begitu dosa saya, dosa kita bisa diberikan kepada orang yang zalim kepada kita. Tekor. Makanya biar rajin ibadah kita ya, jangan cuma karena nyohor ya. Keren banget deh mah, unggar hari ke masjid, bukan unggal salat, unggar hari ke masjid. Ngapain? Jagain kotak. Masya Allah hadirin jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. 5 ciri ini mudah-mudahan ada pada diri kita, sehingga kita di dunia terlebih lagi di akhirat nanti kita diakui sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberikan syafaatul uzma oleh beliau, sehingga kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, dan kita ittiba kepada Rasulullah dalam kehidupan kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara-cara yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mengikutinya, insyaallah kita selamat dunia akhirat. Kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.